Selamat datang Bu Wahyu. Nah, Selamat selamat datang. datang Assalamualaikum lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ke sesi keempat ya Bu ya kelompok kami. Semoga lancar nanti sampai akhir. Amin, amin. Eh, Sukses. Kalau dimulainya mau kapan Bapak? Mau sekarang saja? Sudah ada Bu Wahyu minimal ya. Ya, yang penting sudah ada Ibu Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama kelompok kami di sesi keempat, sesi terakhir di hari ini. Semoga Ibu dan Bapak masih semangat. Karena cuaca mulai hujan dan ada petir, langsung saja kita mulai ya Bu ya Pak. Saya di sini sebagai host. Kemudian ada Pak Gali sebagai moderator dan Ibu Ella sebagai presenter. Langsung saja saya serahkan kepada Pak Gali untuk memulai sesi keempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu Alhamdulillah pada sore pertama kita sama bertemu kembali dalam dalam dan selalu ada dalam amin. Waktu marilah kita mulai pemaparan dari presenter penerapan karakter yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Ella Putra Kumara MPRI. Waktu dan tempat diulang. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tidak la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Yang saya hormati Ibu Wahyu, saya banggakan teman-teman tim host presenter dari Alhamdulillah bersama teman-teman cerdas ini sudah mulai menerapkan gaya-gaya belajar baru, gaya-gaya milenial. Baik, Bapak Ibu guru hebat, pada hari ini perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tadi sudah disampaikan oleh moderator, nama saya. Adapun tugas saya sehari-hari sebagai guru TK di pada kesempatan hari ini sedikit berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan ini mungkin hanya sharing saja karena saya punya kekurangan dalam hal ilmu. Oleh karena itu mungkin tempat ini kita jadikan untuk menambah wawasan. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini tema yang saya sampaikan yaitu berkaitan dengan penerapan penanaman karakter pada ini. Sebetulnya pengalaman saya di sekolah, maka sampai saat ini khususnya di TK ITS masih tetap mengacu kepada konsep pendidikan holistik. Baik Bapak Ibu, di sini sebagai landasan mungkin ya, bahwa karakter itu sudah jelas di dalam surat khususnya dalam surat Al-Ma'idah ayat 20, yang artinya sesungguhnya dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagi kita, yaitu bagi orang-orang yang Allah dan keselamatan di
Lalu dalam surat Al-Qalam ayat 14 jadi, sesungguhnya kamu benar-benar memiliki bukti yang dan Al-Quran juga diperkuat hadis yang yang baik dapat menghapus sepertinya hal air dapat menghapus tanah yang akhlak yang jahat justru merusak kebaikan sepertinya merusak. Itu pun dalam hadis riwayat Al-Habib kan bahwa kemuliaan seseorang mukmin terletak pada kepribadian, terletak pada akalnya dan kehormatannya. Juga dalam hadis yang lain Allah telah mengutus Rasulullah sebagai, jadi itu sekilas penjelasan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, bahwa tujuan pendidikan nasional itu terpilih mengembangkan kemampuan dan membentuk kata ini waktu serta peradaban kita yang bermartabat dan menciptakan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik dari usia yang aman dan bertakwa bisa akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis. Bapak Ibu, selain kamar lah, kamarnya emang undang-undang Disdiknas ini juga alhamdulillah mungkin ini ada aturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan. Memang ini sangat masih sangat belia ya 2017, bahwa pemerintah mulai menggaungkan kembali bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang sangat dekadensi moral dan lain sebagainya. Terlebih ketika kita tantangan ke depan adalah tantangan di era digital ini, tantangan khusus bagi para pendidik, upaya-upaya apa yang harus dilakukan, yaitu sedikit saya ulas mengenai salah satunya yaitu tentang penguatan dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya melalui jujur, toleransi, mandiri, kreatif, keras, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, menghargai prestasi, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial dan itu isi dari nomor 80. Adapun untuk penanaman karakter, jadi ada serangkaian proses pembentukan tabiat atau sikap kepribadian pada melalui keteladanan dari lingkungan sekitar, yang tentunya hal ini melibatkan semua aspek baik aspek moral feeling maupun karakter yang berkualitas itu yang seperti apa? Karakter yang berkualitas itu perlu dibentuk dan dididik sejak di mana usia dini merupakan masa kritis bagi. Nah, apabila gagal dalam penanaman karakter sejak usia dini, tentu akan membentuk pribadi yang bermasalah ketika dewasa. Nah, ini salah satu dampak positif dari ini. Seseorang harus mengeksplor emosi positif. Bagaimana emosi positif ini bisa membawa berbagai perasaan. Ya. Kalau emosi positif muncul, rasa bahagia, semangat, ceria, percaya diri, dihargai, disayang, merasa diperhatikan, berani, cinta, dan kepedulian itu pasti akan. Apabila sudah tumbuh atau emosi positif
tertanam di dalam hatinya, otomatis kemampuan otak akan berbicara, di mana sel-sel otak atau dendrit akan saling terkonektivitas. Jadi kalau hati bahagia atau bersatu akan berkumpul menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, dan tentu itu akan menghasilkan etos kerjanya, semangat kerjanya, disiplinnya, kemandiriannya, tanggung jawabnya, ya, dihargai baik itu dari sisi-sisi karakternya, baik jujurnya, amanah, kerja sama, kepedulian, rendah hati, toleransi dan sebagainya. Jadi utamanya adalah di dalam hati ketika kita sudah menutup otomatis akan terkoneksi dengan belahan otak, di mana belahan otak ketika sel-sel itu nyambung satu, jadi sesuatu yang baik, yang buruk pada masa depan. Nah, itu mungkin bisa dikategorikan kepada emosi positif itu dari segi psikis. Nah, selain emosi positif itu akan berimbas kepada psikis, fisik, dan gitu juga dengan fisik kita. Ketika hati kita bahagia, tentu fisik kita pun juga akan semakin kuat, lalu tidak mudah sakit, lalu status gizinya juga mungkin harus diperhitungkan. Nah, dengan jiwa yang sehat, berkarakter atau akhlak mulia, itu tentu akan akan hati nuraninya itu akan tumbuh empati, terus tahan terhadap stres, berakhlakul karimah dan lain sebagainya, ya. Dan jelas itu semua terakumulasi bagaimana cerdas, kritis dan kreatif itu bisa muncul dari atau yang dimunculkan dari emosi. Nah, inilah mungkin gambaran bagi karakter unggul di era abad 21 atau di era milenial. Lalu kita sebagai pendidik, bagaimana menjadi pendidik yang berkarakter? Ini tentu sangat menarik, ya, dimana tantangan juga sebagai seorang guru harus menuntut anak-anak. Ini gambaran pendidik utamanya bahwa pendidik juga adalah manusia biasa yang tentunya harus terus mau belajar, terus mengikuti perkembangan zaman. Terlebih sekarang saat ini, alhamdulillah saya dikasih teman guru-guru yang milenial semua. Saya insya Allah nanti banyak belajar dari mereka. Nah, itu mungkin tantangan ke depan untuk ibu-ibu 15-20 tahun ke depan. Itu juga bagaimana tantangan ibu-ibu. Kalau saya nggak tahu ya apakah masih diberi umur oleh Allah, tetapi itu adalah tantangan kita. Bahwa kita sebagai seorang guru tentunya harus mau menyesuaikan dengan kurikulum. Nah, ini salah satu guru ciri-cirinya mengajar dengan cinta. Tujuannya jangan sampai ketika kita memiliki beban di rumah, ya, ketika datang ke sekolah menjadikan sesuatu yang tidak baik, walaupun kita memunculkan emosi negatif ke lingkungan sekitar, itu juga akan berpengaruh bagaimana proses. Lalu seorang guru juga harus kasih sayang, memberi perhatian atau berempati apabila misalkan ada anak yang nulisnya masih belum bisa, ya, kita dekati ya gitu dengan terus diberikan ada lalu selalu mau memperbaiki diri. Nah, itu yang paling penting. Yang guru dimanapun juga pasti akan selalu tertanam dalam dirinya bahwa saya guru, saya guru jadi sesuatu dan harus selalu memperbaiki diri. Itu mungkin salah satu yang harus ada
ada di dalam diri kita. Lalu menuju kesempurnaan karakter, sangat sulit memang menuju karakter dan giroh yang sudah tertanam insya Allah itu selalu diberikan. Lalu yang berikutnya yaitu mengenai sabar, ikhlas dan ikhlas. Ya. Yang berikutnya, Pak Asep, kenapa ini jadi membesar begini? Bu, Ya, ya. Nah ini. Oh, ya. Ini gelap ya, sudah mulai dar gelap. Maaf, ini nah ini juga sosok para guru juga harus mampu menanamkan bagaimana memberikan bibit-bibit kebaikannya kepada anak kita satu sama lain agar bisa ada toleransi. Tidak sedikit anak membuli temannya sendiri. Pun harus disiasati bagaimana sosok guru harus memberikan pengertian kepada anak-anak dan kita melakukan mereka dengan sebuah kasih sayang atau dengan penuh. Selain itu juga perlu menumbuhkan perasaan bahwa dia itu bermanfaat. Tidak ada orang atau anak yang tidak berguna. Semua bermanfaat dan mereka harus senantiasa didorong seperti dan memberikan tempat ruangannya bagaimana rasa bermanfaat baik untuk dirinya maupun di sini juga seorang guru harus mampu memberikan contoh bagaimana menjadikan atau bukan menjadikan menanamkan kepada anak sikap pemimpin ya. Nah, ini adalah sikap yang kedepannya di generasi emas itu dimulai dari awal tahun 2000. Nah, untuk menyongsong di generasi emas itu sebagai guru harus menanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang besar pada anak untuk masa depan khususnya Indonesia ya. Nah, di sini juga ada guru yang memiliki emosi jelas ya. Guru yang memiliki emosi itu pasti siap menjadi model. Lalu nilai-nilai karakter apa yang perlu ditanamkan? Nah, sebetulnya untuk nilai-nilai karakter ini banyak sekali. Mungkin setiap sekolah, setiap lembaga memiliki kekhasan sendiri. Indikator-indikator apa saja yang akan dicapai oleh anak gitu, teman-teman, ataupun sikap-sikap apa yang harus ada tertanam di dalam diri. Khususnya kalau saya di sini hanya mengacu pada 9 pilar karakter, di mana yang satu adalah cinta Tuhan dan sederhana. Yang kedua mandiri, disiplin, tanggung jawab. Yang ketiga jujur. Keempat hormat. Kelima dermawan. Yang keenamnya percaya diri, pemimpin yang baik dan berarah hati, toleran, cinta damai dan kebersihan. Mungkin yang khususnya diterapkan di lembaga. Apabila kita korelasikan dengan penerapan kurikulum saat ini, alhamdulillah itu sudah sangat sejalan. Ya, di mana dengan kurikulum K13 ini untuk kurikulum itu sesuai dengan Permendikbud 130 yang mana di kompetensi KI 1 sampai KI 4 di sini lebih kepada spiritual dan sosialnya sudah ada. Jadi dari 9 karakter itu kita bisa lihat ini jalan dengan program pendidikan karakter. Di sini ada KI 1 yaitu menerima ajaran agama yang dianutnya, lalu yang memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu,
kritis, percaya diri, disiplin diri, peduli, mampu menghargai dan toleransi, mampu menyesuaikan diri, jujur, rendah hati, dan berorientasi dengan keluarga, pendidikan. Di antaranya korelasi atau kesinambungan antara pilar karakter yang sudah ditanamkan selama beberapa tahun yang lalu dengan kurikulum yang terbaru ini. Jadi alhamdulillah sudah ditegaskan oleh pemerintah bahwa ternyata pendidikan karakter ini adalah pendidikan yang tidak boleh diabaikan dan ini harus terus ditanamkan kepada anak. Nah, selanjutnya di sini khususnya di sekolah ini, di sini ada cara-cara bagaimana sih mengalirkan pilar karakter Tuh, kadang kita untuk mengetahui bagaimana cara mengalirkan pilar karakter, apakah dengan diajar, dididik atau bagaimana? Karena kami di sini memiliki konsep tersendiri bagaimana. Ada 3 aspek yang dialirkan, yaitu mengetahui atau kita disebut dengan knowing the good. Di sini adalah si anak mengetahui, tapi salah satu yang diberikan tema karakter yang akan diberikan. Selain itu juga ke anak itu ada konsep mengalirkan dengan feeling, yaitu merasakan dari dan yang berikutnya yaitu acting, melakukan. Anak setelah mengetahui hujan angin mendodar gelap baru ada di mana bahwa di sana lain dia juga yang sesuai dengan sebelumnya mungkin karena ada pembelajaran ataupun konsep program ataupun konsep pendidikan karakter yang diberikan kepada siswa. Ya, sekarang mungkin sampai ke sana dulu ya, moderator silakan. Iya Bu, terima kasih atas pemaparannya yang sangat luar biasa sekali. Sungguh menggugah hati seorang pendidik khususnya. Mungkin dari Bapak Ibu, silakan Bu Fergina, Bapak Asep, syukur ketika dalam pemaparan ada yang kurang dipahami ataupun pertanyaan untuk dipersilahkan. Mungkin ada yang belum jelas. Bapak Asep, Fergina. Kalau saya mungkin cukup. Alhamdulillah pemaparannya, materinya yang disampaikan sudah sangat jelas, Bu. Ya, terima kasih Bu Fergin. Yang lainnya bagaimana? Tidak ada? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, bisa closing saja mungkin. Karena hari juga sudah dar-dar gelap. Bagaimana di sana cuaca hari ini? Masya Allah sekali Bu, hujan dar-dar gelap lah. Nah itu Bu, jadi khawatir. Nah ya betul. Itu berimbas nanti ke jaringan juga. Ya, mungkin nanti minta di-share saja materinya ya Bu ya. Oh, ya, mungkin cukup ya, tidak ada pertanyaan. Skip ya. Cukup? Oke. Mungkin pemaparan tentang penerapan karakter oleh Ibu Ella sungguh sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah kita cukup acara pada dan adalah bersama-sama
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host, silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Ella yang sudah menyampaikan materi dengan sangat jelas. Nanti paling di-share ya Bu ya, karena kalau melanjutkan lebih lama lagi, memang cuacanya tidak mendukung. Ya, terima kasih juga kepada Pak Gali yang sudah menjadi moderator dan Pak Asep serta Bu Wahyu yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kalau tidak ada yang lagi yang mau ditanyakan, mungkin cukup sekian pertemuan sesi keempat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan untuk besok-besoknya cuaca lebih mendukung lagi ya Bu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.